Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam badminton guys, salam olahraga. Masih bersama channel Eko Widianto. Saya akan di sini akan memberikan sharing pengalaman saya tentang senar badminton ya. Kebetulan saya juga nyenar dan beberapa kali dapat keluhan dan sebagainya ya gitu ya. Karena di media sosial bahwa sebenarnya umur senar itu berapa sih kayak gitu. Kadang ada yang jawab 8 bulan saya baru putus, 3 hari main putus, bahkan baru ngambil raket saja baru buat nampok 1-2 kali pemanasan putus ya. Itu bermacam-macam variasinya ya. Itu yang terjadi di pemula pasti akan lebih cepat putus. Karena apa? Dia tidak, penyebab utama dari itu adalah dia kena bagian sini. Ini penyebab utama ya. Ya, seperti kalian lihat saat pemain-pemain dunia melakukan smash, drive dan sebagainya. Kalau kena sini pasti putus. Itu pemain dunia gitu ya. Apalagi kita yang pemula yang sering kena sini. Meminta senaran kencang di atas 28 ya. Pasti kalau kena sininya akan lebih mudah putus. Apa solusinya ya? Solusinya, kalau shuttlecock ya, baru pertama kita kalau shuttlecock yang baru pertama kita main ya, itu biasanya akan kepalanya itu keras gitu ya. Maka diusahakan ya, jangan main keras dulu ya saat shuttlecock masih baru ya. Biasanya pemain-pemain senior itu smashnya itu saat set kedua, kalau itu game 30 ya. Set kedua baru dia nyerang dan sebagainya. Kenapa? Dia mempertimbangkan juga senar raketnya. Ya, ini dari shuttlecocknya. Oke, dan kekencangan senarnya. Yang kedua, kadangkala mereka menganggap adalah mata itik atau grommetnya. Biasanya bisa langsung ganti grommet dan sebagainya. Itu bisa benar, juga bisa salah ya. Tergantung kita nyenar di tukang senar mana. Biasanya kalau nyenar terusan ditinggal, kita sudah nyenar beberapa kali ya, kadang grommet itu sedikit sobek ya, bagian tumpuan senar-senar seperti ini, bagian sini tumpuan ya, ini tumpuan bagian atas juga yang tumpuan senar ini tidak dilihat kembali oleh tukang senarnya, atau di bahasa lainnya nanti diputar ya, diputar supaya tumpuan ini kembali yang baru ya gitu ya. Nah, diputar lagi, dibalikan kayak gitu. Kadang-kadang kalau ditinggal hanya langsung dipasang senar dan kita minta tension tinggi. Lama kelamaan mungkin ya 1, 2, 3 kali sampai berapa kali kena kok ini nggak masalah, tetapi saat lagi kencang-kencangnya dor, walaupun kena tengahnya putus ya. Ini adalah grommetnya. Yang ketiga, penyebabnya adalah kadang ada jenis senar yang tidak begitu licin ya di senar. Kalau tidak begitu licin biasanya gampang banget itu lecet ya, lecet. Walaupun tidak terlihat ya, tetapi biasanya bagian ini ya, persilangan ini di kayak ginian saja nanti akan terasa lecet. Itu yang menyebabkan senar mudah putus. Jadi kembali lagi nanti ke tukang senarnya. Kalau ini jenis senar yang tidak begitu licin ya, tidak begitu licin, maka dia harus memberikan ini ya, sebelum ditarik itu ya, dikasih ini, minta dikasih lilin supaya lapisan luarnya tidak tergoles dan senarnya tidak mudah putus. Oke. Yang keempat, akibat dari senar cepat putus biasanya terjadi kelecetan bagian pas ditarik gitu ya, di tukang senarnya ditarik. Kita tidak merasa ada lecet, tapi setelah diraba biasanya ada rasa kasar. Itu yang
disebabkan oleh kadang-kala oleh mesinnya ya, kasar ya, bagian penjepit mesinnya yang untuk menahan itu ya. Terus untuk mengakali itu semua ya, kalau rakit baru nggak jadi masalah ya, karena baru senar baru, ini landasannya baru ya, tinggal kita pilih senarnya yang bagaimana dan tingkat kekencangannya bagaimana. Kadang ada yang merasa awet bisa berbulan-bulan ya, 4-5 bulan gitu, sama-sama rakit baru. Ada yang beberapa kali ditampukan putus, biasanya kena ini. Yang terjadi sering adalah kena bagian atasnya ya, atau senar itu terlalu kencang ya, tidak sesuai karakter senarnya. Oke, karakter senar yang baik digunakan untuk kita harus tahu karakter raket kita ya. Kalau raket kita karakternya adalah smash, maka pakai tensinya tinggi menggunakan senar yang besar. Pilih yang tingkat durability-nya bagus. Biasanya tingkat durability-nya bagus, maka repulsion power-nya atau power-nya itu rendah. Itu beberapa yang dikorbankan dalam settingan senar ya. Itu ya. Contohnya yang besar BG65, BG65 titanium, BG68, BG68 titanium, BG80. Itu yang sering digunakan ya, atlet-atlet dunia BG68, BG80 power ya. Kenapa? Pemain dunia yang keras, tipenya keras gitu ya, memakai senar yang kecil terusan kencang biasanya akan mudah putus. Mungkin berbeda ya, kadang-kala ada yang memberikan solusi rata-rata itu kalau pemain dunia itu 65 minimal itu ya, 65 senarnya 0,70 ya, jarang yang memakai senar Yonex BG66. Oke. Untuk tipe kontrol, maka senarannya kencang memakai yang kecil ya, karena kontrol itu jarang smash ya, jarang smash, hanya maksimal mungkin drop gitu, cuma 1-2 kali saja ya, gitu ya. Tipe senar kecil sekarang malah kalau Kizuna sudah sampai 0,58 gitu ya, 0,58. Tapi yang disebut kecil minimal 0,66 lah ya. Kalau memang Kizuna memberi terobosan terbaru ya, kalau senar Kizuna khususnya yang 0,61 durability, dia memang lapisan luarnya itu lebih ditebalkan ya, lapisan luarnya lebih ditebalkan, maka dia kekuatan untuk kekencangan senarnya juga tinggi gitu ya, tidak mudah mulur dan sebagainya ya. Itu saja hal-hal ya supaya kita mengerti ya, berbagi sharing aja, mengerti bahwa untuk tipe smash kencang maka perlu senar besar. Untuk tipe kontrol pengen kencang maka menggunakan senar kecil, karena kontrol itu tidak menggunakan tenaga besar ya. Nah, untuk lebih awetnya, karena salah satu kelemahan senar itu semakin lama itu lapisan lilinnya itu hilang ya. Ini lapisan lilin itu yang cara Jawanya itu lunyu, supaya lunyu ya, sehingga pergeseran antara ini pergeseran ini tidak menimbulkan bekas. Maka sebelum main tipsnya adalah dikasih lilin dulu nih ya, kasih lilin ya. Atau sebelum jenengan semua nyenar, minta kepada tukang senar apapun jenis senarnya, supaya lapisan ini juga tidak mudah hilang ya, ditambah ini pas nyenar dikasih lilin ya. Dan ngasih lilin ini jangan lupa sebelum main, jangan sesudah main dikasih lilin, tapi sebelum main ya. Karena apa? Pas lagi main adalah resiko senar itu sering bergeser. Oke, begitu saja yang saya sampaikan, berbagi pengalaman, berbagi cerita, supaya semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.